Alkisah Mekcu, entah nama sebenarnya atau bukan, mengeluh soal begitu melelahkannya bekerja sebagai kasir di ibu kota. Ia merasa bahwa keringatnya yang ia keluarkan tiap hari tak sebanding dengan sosialita ibu kota yang lalu lalang. Tak sebanding dengan apa yang ia dapatkan. Sungguh langka kata terima kasih dari sosialita-sosialita itu. Apalagi kalau ngomongin bayaran. Menjelang akhir bulan hampir pasti tunggakan di warung Pak Panggong nambah lagi. Biasanya baru pas lebaran ya baru bisa bayar. Kerja itu seharusnya yang semangat lah, Mek. Kita semua juga capek kerja. Kalau enggak negara ini mau jadi apa? Ntar Penceng, tukang ojek teman nongkrongnya itu akhirnya menyela curhatan panjang Mekcu. Mungkin ia lelah mendengarnya. Halah, Ceng, apa yang negara ini kasih buat gue? Penceng menghela nafas panjang. Lo itu kurang bersyukur, Mek. Dunia modern ini bisa ada berkat kerja-kerja yang kita lakukan. Lo bayangin kalau semua orang berhenti bekerja. Gak ada yang bersihin kali, gak ada yang ngurus pipa air, gak ada yang bikin program ojek online, gak ada yang mau nganterin orang-orang kemana-mana. Penceng menyeruput kopinya sebentar dan menyalakan HP-nya untuk melihat apa ada orderan masuk. Hah, semua bakal kacau, Bud. Ya udah, bikin kacau aja sekalian, sahut Mekcu yang terlihat kesal. Anarkis lu, Mek. Penceng menyeruput lagi kopinya sebelum ia melanjutkan kalimatnya. Tapi kayaknya kagak bakal ngaruh juga sih, Mek. Kemarin gue baca di berita online, kasir McDonald di Amrik udah diganti sama mesin. Terus lo tahu nggak orang yang namanya Elon Musk? Dia mau bikin kendaraan yang nggak butuh supir. Lama-lama kita sebagai manusia nggak butuhin buat kerja, Mek. Kalau udah gini mah dunia modern bisa jalan sendiri. Omongan lu berat banget sih, Ceng. Tapi kayaknya seru tuh kalau semuanya diurus robot. Kita nggak usah kerja aja, bisa hidup enak tuh. Tergantung. Siapa bilang robot-robot ini bakal jadi pelayan buat orang kayak kita? Balas Penceng datar. Kita mah kemungkinan cuma jadi pengangguran gara-gara kerjaan kita direbut sama robot. Bayangin kalau buat dapet servis robot ini, lu mesti bayar sewa bulanan. Mau makan McD juga, lu tetap mesti bayar makanannya, walau mungkin bakal jadi murah. Tapi kita bakal dapat duit dari mana? Ngemis, BLT. Lah, kalau modelnya macam gitu, keenakan orang yang punya robotnya dong, sahut Mekcu. Makanya, Mek, sebelum masa depan ini jadi kenyataan, kerja yang rajin biar lo bisa ngumpulin duit. Ntar pas zaman robot lo bisa beli deh robot-robotnya. Terus sewain servisnya buat kelas menengah ngehe. Mekcu tertawa kecil sambil menghisap rokok terakhirnya. Jujur, gue suka takjub sama pemikiran-pemikiran lo, Ceng. Lo tuh kayaknya cerdas, tapi dari zaman lo masih promotor OVIV, hidup lo gini-gini aja. Cuma sekarang punya HP gede sama jaket hijau. Nah, balik ke permasalahan tadi ya. Boro-boro nabung, Ceng. Bayar utang rokok di warung ini aja, gue keteteran. Makanya lo internetan jangan cuma buat push rank doang, pakai buat nambah ilmu. Walau kagak berguna banget juga sih. Buktinya gue sampai sekarang masih kere. Omong-omong, Ceng, kalau emang dunia modern ini bikin orang capek kerja, kenapa kita semua kayaknya nggak mau lepas dari dunia modern ini? Nggak tahu juga, Mek. Udah kebiasaan enak kali ya sama dunia modern. Yang jelas buat manusia modern kayak kita sih, bayangin hidup tanpa semua itu berat kayaknya. Zaman dulu orang kaya masih bisa mati gara-gara diare. Sekarang orang kere kayak kita aja bisa hidup sampai tua.
Mau buang air juga bisa numpang di mall yang kamar mandinya enak. Hiburan elektronik juga banyak, walau kadang sering bikin bosen. Lagian siapa bilang kalau orang zaman dulu kerjanya lebih enak? Penceng lalu menghela nafas sebentar dan kemudian berkata, kalau kita semua berhenti bekerja, peradaban bakal hancur kali ya? Iya juga sih. Jangan-jangan yang salah itu peradaban itu sendiri, Ceng. Kalau lo mau hidup di zaman batu ya terserah. Mejo tertawa kecil lalu menyeruput kopi susunya yang baru dihidangkan pemilik warung. Kalau emang hidup lebih santai di zaman batu sih, gue kayaknya mending hidup di zaman batu aja deh. Lagian emangnya kerja itu terbatas dengan yang dibayar aja? Yakin kita bakal balik ke zaman batu kalau kita semua mogok? Bisa jadi kan kalau masyarakat modern ini ternyata ambur-amburin uang atau sumber daya di bidang-bidang kerja yang sebenarnya nggak perlu-perlu amat. Kayak seniman atau filsuf gitu. Dunia modern sebenarnya butuh nggak sih orang-orang kayak gitu? Tumben bahasa lu berat, Mek. Penceng terbahak. Keseringan ngobrol sama lu sih. Kayaknya mah dunia modern malah bener nggak butuh seniman atau filsuf. Penceng terdiam sebentar. Ngeri juga ya namanya modern itu. Ya kalau lo mati di umur 30 sih zaman batu enak, Ceng. Seenggaknya lo gak perlu capek kerja sampai tua. Enggak gitu sih, Mek. Gue cuma kepikiran aja, jangan-jangan sebenarnya alternatif dari modernitas itu ada. Tapi gak harus balik ke zaman batu juga. Tadi kan kita ngomongin robot tuh. Andai robot-robot ini dimiliki bareng, kayaknya beban kerja kita semua berkurang drastis. Penceng tiba-tiba terdiam sebentar dan menengok ke layar HP-nya. Ada orderan masuk. Narik dulu ya, Mek. Ngejar poin biasa. Mek hanya tersenyum balik dan menenggak kopinya sambil memandangi remang oranye lampu jalan yang menerangi warung kecil ini. Semua obrolan tadi hanya membuatnya makin pusing. Ibunya baru saja mengabari kalau adiknya butuh bantuan uang operasi. Padahal sang adik baru aja sekolah. Hidup ini memang gak terduga. Mekcu beranjak dari kursinya dan berniat untuk membayar kopi yang ia pesan. Namun Pak Panggong pemilik warung ini menolaknya. Wes gak usah lah, Mek, simpen aja sisa utangmu bulan ini juga gak usah kamu bayar. Anggap aja lunas. Adikmu lagi susah kan? Malam ini warung Pak Panggong terasa lebih hangat dari biasanya.